Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 5 SDIT Permata Kota Probolinggo. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 pelajaran 6. Bersama Ustazah Dian Rahmawati, kali ini kalian akan belajar tentang Quran Surat Al-Ma'un. Mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kalian tetap semangat dan terus semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Anak-anak sekalian, mari kita membaca Quran Surat Al-Ma'un. Dengarkan dengan baik dan seksama bacaan Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Selanjutnya, mari kita mengenal Quran Surat Al-Ma'un, anak-anak. Surat Al-Ma'un adalah surat urutan yang ke-107 dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un termasuk dalam surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Makna kandungan surat Al-Ma'un. Anak-anak sekalian, mari kita belajar tentang makna kandungan surat Al-Ma'un. Ayat demi ayat dari surat Al-Ma'un. Ayat yang pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Anak-anak sekalian, Allah SWT mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pertanyaan tersebut dijawab sendiri oleh Allah dalam surat Al-Ma'un ayat 2 yang berbunyi, Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang artinya itulah orang yang menghardik anak yatim. Maksudnya adalah termasuk orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim maksudnya adalah menyakiti anak yatim secara fisik maupun perasaannya.
Tahukah kalian siapakah anak yatim itu? Anak yatim adalah anak yang belum balik yang ditinggal mati oleh ayahnya. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ayat 3 Quran Surat Al-Ma'un di atas menjelaskan bahwa orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin adalah termasuk ciri orang yang mendustakan agama. Ayat keempat, fawailul lil musallin, artinya maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Dalam ayat 4 Quran Surat Al-Ma'un ini Allah mengemukakan orang yang celaka. Siapakah yang dimaksud orang celaka tersebut? Mari kita perhatikan ayat selanjutnya. Ayat kelima, alladzina hum an salatihim sahun, artinya yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Anak-anak sekalian, orang yang celaka yang dimaksudkan adalah mereka yang lalai dalam salatnya. Ayat ke-6, alladzina hum yura'un, artinya orang-orang yang berbuat riya. Termasuk orang yang celaka dalam hal ini adalah orang yang berbuat riya. Riya artinya mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau kemasyhuran di masyarakat. Ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un, artinya dan enggan menolong dengan barang berguna. Termasuk orang yang celaka juga yaitu orang yang enggan menolong dengan memberikan barang yang berguna. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, setelah kita belajar tentang makna kandungan surat Al-Ma'un ayat demi ayat, ada beberapa sikap terpuji yang dapat kita terapkan dari ayat-ayat dalam Quran surat Al-Ma'un. Yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Mencintai dan menyayangi anak yatim misalnya kita berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita yatim, maka berbuat baik dan santunlah terhadap sesama saudara yatim. Kemudian sikap terpuji yang kedua adalah sayangi dan beri makan orang miskin. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dalam hidupnya memberi makan orang miskin untuk mencari keridhaan Allah, maka ia akan masuk surga. Yang ketiga, lakukan dan tegakkan sholat tepat waktu. Apabila tiba waktu sholat, maka bersegeralah untuk menunaikannya. Niscaya kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan riya, yaitu perbuatan yang mempertontonkan amal perbuatan baik, misalnya memamerkan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain hanya untuk berbangga diri, atau mempertontonkan amal ibadahnya kepada orang lain. Oleh karena itu, dalam melaksanakan segala sesuatu dan melaksanakan ibadah, hendaklah kita dasari dengan keikhlasan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sikap terpuji yang kelima adalah memberi bantuan orang yang membutuhkan. Hendaklah kita suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa demikian anak-anak? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Satu dengan lainnya saling membutuhkan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan
bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga kalian senantiasa dikaruniai kesehatan dan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.